Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini, kita semua diundang untuk merayakan saat Tuhan memberikan dirinya bagi kita. Dan Anda semua yang datang pada hari Kamis malam ini, hari Kamis yang kita tandai sebagai hari Kamis putih ini, adalah orang-orang yang walaupun sudah kerja keras sampai jauh malam, tapi mau hadir untuk mengenang misteri pemberian diri Tuhan kita pada malam hari ini. Marilah kita sekarang, sebelum melanjutkan karya penyelamatan ini, kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan Amin.
kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, malam ini menjelang sengsaranya, Putramu telah mempercayakan perjamuan kudus kepada gerejanya sebagai lambang cinta kasih, sebagai kurban perjanjian baru. Kami mohon, semoga kami dari misteri luhur ini dapat menimba kekuatan untuk menaruh cinta kasih sampai sehabis-habisnya, serta mencapai kehidupan yang kekal demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tangan. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang
darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberi
memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jika aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini kita mendapat warisan namanya perayaan Ekaristi, pesta perjamuan Ekaristi. Dalam perjamuan Ekaristi itu yang kita rayakan adalah perjamuan cinta kasih, perjamuan pengorbanan diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam setiap pesta yang dipestakan itu mesti ada. Kalau dalam perjamuan atau pesta nikah, yang paling penting itu apa? Kalau ada pesta nikah, yang paling penting itu apa? Hah? Kalau misioner-misioner di depan bilang yang paling penting makanannya. Dalam perjamuan pesta nikah, yang paling penting ada itu adalah pernikahannya harus ada. Kalau pernikahannya nggak ada, baru dipestain apa gitu. Demikian juga kalau ada pesta sunatan, harus ada yang disunat dulu, baru ada pestanya. Kalau nggak jadi sunat, berarti nggak jadi pesta. Bapak, Ibu, saudara terkasih, demikian juga dalam pesta perjamuan Ekaristi ini, pesta perjamuan kasih ini, yang harus ada itu apa? Kasihnya itu harus ada dulu. Pemberian dirinya itu harus ada dulu. Baru kemudian kita bisa berpesta merayakan perjamuan cinta kasih ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggambarkan makan bersama sebagai suatu hal yang penting dalam kasih yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Hal ini sangat menggembirakan, khususnya bagi saya. Karena saya mengundang Anda terus-menerus, paling tidak setiap minggu satu kali. Dan setiap hari jam 6 pagi umat saya undang, lalu banyak yang datang untuk kemudian saya traktir makan roti Ekaristi. Akibatnya, kenapa saya senang? Umat juga melakukan hal yang sama. Setiap hari umat mengundang saya, paling tidak satu kali sehari. Entah itu pagi hari di salah satu bakmi di Alam Sutra ini, atau siang atau malam hari di salah satu perjamuan Ekaristi di Living Word, Flavor Bliss, atau di Alam Sutra. Ya. Mungkin bagi banyak di antara Anda merasa bingung, apakah itu perjamuan Ekaristi? Saya bisa melihatnya demikian. Perjamuan Ekaristi yang kita rayakan sekarang ini adalah perjamuan Ekaristi Kudus, mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Perjamuan Ekaristi yang tidak terlalu kudus di tempat lain itu adalah perjamuan yang juga mengenang cinta kasih, suatu pemberian diri orang kepada sesamanya. Saya berharap kalau Anda bisa mengundang pastor-pastor atau kerabat-kerabat Anda, rekan bisnis Anda untuk makan bersama, hal itu bisa juga terjadi pada saudara-saudari lain yang kurang beruntung
Anda juga mau mengundang mereka untuk makan bersama. Karena pahalanya pasti akan jauh lebih besar mengundang mereka yang tidak bisa membalas apapun dari undangan yang telah Anda berikan. Saudara-saudari terkasih, itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mewariskan Ekaristi sebagai satu perjamuan berbagi, berbela rasa kepada sesama. Sehingga setiap orang Kristen terpanggil dan terundang untuk saling berbagi kepada sesama. Dalam setiap kesempatan, bahkan dikala susah pun, orang itu diundang untuk berbagi kepada sesamanya. Contohnya apa? Contohnya pada saat kematian sanak saudara kita. Kemurahan hati yang ditunjukkan oleh keluarga yang sedang berduka adalah wujud rasa syukur kepada Allah dan rasa kelimpahan karena kemudian dikunjungi oleh rekan-rekan, saudara-saudari yang turut berduka bersama dengan keluarga almarhum. Ini adalah satu tanda. Misalnya Anda bisa tahu dan Anda bisa ingat, malam kembang itu umumnya apa? Menunya. Malam kembang menunya apa? Bubur ayam. Ya, saya senang datang pada saat malam kembang karena ada bubur ayamnya gitu. Kenapa harus bubur ayam? Bapak Ibu, saudara terkasih, sebetulnya ini bukan satu kewajiban. Setiap malam kembang itu harus bubur ayam, bukan kewajiban. Tapi bagi banyak orang dari etnis Tionghoa yang tidak cukup mampu untuk memberikan makan kepada sekian banyak pelayat, bubur adalah salah satu hal yang bisa mengganjal perut. Adat tidak kemudian memberatkan orang-orang yang berduka ini. Namun kalau Anda cukup mampu, malam kembang Anda tidak sekedar bubur ayam, itu juga nggak apa-apa. Boleh tambah sate babi, samcan dan seterusnya, itu sangat dianjurkan. Ya. Apalagi kalau undang Pastor V gitu kan. Saya suka samcan babi garing itu enak, yang coklat itu ya. Tapi nggak usah terlalu sering, karena kan saya dari tahun lalu sampai sekarang kan saya sudah kasih tahu kan kesukaan saya ada banyak gitu ya. Mulai dari sayur asem, lalu sedikit jengkol. Saya nggak bilang saya hobi jengkol sekali, tidak, sedikit aja. Karena pernah satu kali saya cerita itu setiap hari jengkol gitu ya. Gitu. Nah, tapi sekarang saya katakan nih, saya udah cerita dari tahun lalu ada sayur asem, sedikit jengkol. Cumi woku nih saya tambahin, babi garing dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, bukan kemudian saya katakan nanti tolong lingkungan-lingkungan menjadwal menunya supaya teratur, tidak gitu ya. Namun apa yang hari ini kita bersama-sama peringati sebenarnya sedikit banyak sudah Anda lakukan. Ketika Anda sedang berduka, Anda tidak berkata, aduh saya sedang susah nih. Maka seharusnya orang-orang yang datang itu yang kemudian bantu saya, bukan saya yang kemudian menyiapkan makan untuk mereka. Tidak. Justru ketika Anda sedang berduka dan Anda mendapat kunjungan dari pelayat-pelayat, Anda menunjukkan syukur dan sukacita karena ada orang-orang yang mau berdiri di samping Anda untuk meneguhkan Anda tidak sendirian
Meskipun orang yang Anda cintai sudah meninggalkan Anda dalam kehidupan dunia ini. Demikianlah sukacita itu mesti terjadi dalam diri kita terus-menerus. Sukacita itu terjadi ketika Anda melihat ada sanak saudara yang gak Anda kenal. Warna kulitnya berbeda karena dia sepupu jauh Anda. Bagi Darwin, sepupu jauh Anda adalah siapa? Siapa? Sepupu jauh Anda bagi Darwin? Simpanse. Ya. Tapi bagi saya dan kebanyakan orang Kristen lainnya, sepupu jauh Anda adalah sesamamu manusia yang lebih menderita dari Anda. Yang paling hina yang Anda temui, yang kulitnya paling berbeda dari Anda, tentu bukan lebih putih, tapi biasanya yang paling hina itu digambarkan lebih hitam. Yang rambutnya itu bukan lebih teratur dari Anda, tapi lebih acak-acakan. Semakin acak-acakan itu semakin menderita dia. Apalagi kalau sampai keriting. Seperti orang-orang Papua, itu berarti semakin menderita. Orang-orang inilah yang kemudian ketika Anda lihat, Anda harus bersuka cita. Akhirnya saya ketemu dengan sasaran perbuatan baik saya. Sukacita itu harus Anda rasakan seperti kalau Anda menemukan satu gawean besar. Bagi para broker, sukacita itu sama seperti Anda ketika menemukan, wah closing lagi nih. Gitu. Sama juga ketika Anda bertemu dengan sepupu jauh Anda yang warna kulit, warna rambut, bahasa dan kelakuan sangat berbeda dari Anda. Anda menemukan sukacita karena Anda menemukan orang yang pantas Anda cintai. Bapak Ibu, saudara terkasih, itulah cinta kasih yang mesti ada setiap kali Anda akan merayakan pesta perjamuan cinta Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga hari-hari selanjutnya dalam diri Anda menemukan sukacita yang semakin berlimpah dalam diri sepupu-sepupu jauh Anda. Anda sekarang tinggal percaya. Anda mau ingat sepupu jauh Anda menurut Darwin, atau sepupu jauh Anda menurut Pastor V dan rekan-rekan Kristiani lainnya. Kalau Anda berpikir sepupu jauh Anda itu persis seperti saya katakan, maka Anda bersukacita bertemu dengan orang-orang miskin dan terlantar di sekitar Anda. Kalau Anda tidak bersukacita seperti yang saya katakan barusan, berarti Anda percaya dengan Darwin bahwa sepupu jauh Anda itu adalah simpanse, kera, dan humanoid lainnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, semoga kita terbangkitkan dan terbangunkan dalam cinta Tuhan yang sama. Amin.
Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon.